Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita mau ngebahas sedikit soal eh, modus-modus teknisi yang curang ya, atau tukang AC yang curang. Jadi kenapa kita harus bahas ini? Karena cukup mengganggu juga sih ya. Kita sebagai teknisi AC kadang-kadang merasa dirugikan juga karena penilaian pelanggan itu jadi apa ya? Pokoknya jadi ke bawah-bawah lah gitu intinya. Nah, ini kenapa mau kita bahas ya, alasannya itu salah satunya. Yang kedua mungkin biar pelanggan itu mengerti juga, hati-hati, waspada, karena efeknya ya lumayan merugikan ya, apalagi kalau budget yang keluar itu lumayan besar. Cukup mengganggu. Sekali lagi, ini bukan bermaksud buat apa ya, video ini bukan bermaksud buat menjelek-jelekan teknisi ya, karena masih banyak kok teknisi yang jujur, yang ya pekerjaannya itu bener ya. Makanya ini kita buat supaya bisa jadi edukasi. Pelanggan juga jangan menilai kami sebagai teknisi itu sama gitu loh, buruk atau jelek, caranya itu curang atau gimana gitu ya. Oke, nih salah satu modus yang paling sering itu biasanya menutup katup freon. Jadi di bagian outdoor sini itu ada valve namanya, atau katup ya umumnya, tempat penguncian freon. Nah, ini modus yang pertama itu biasanya menutup salah satu atau bahkan dua katup tersebut. Jadi kalau dua katup itu ditutup, otomatis AC itu nggak bakal bisa dingin. Sistem freon akan tertutup di situ, jadi nggak mengalir ke indoor ya, ke pipa atau ke indoor. Nah, udah pasti nggak bakal dingin ya. Ini cukup sering dilakukan, jadi mungkin teman-teman bisa waspada ya, hati-hati. Jadi sebisa mungkin harus diperhatikan ya. Jadi ketika melakukan pengecekan unit luar harus benar-benar diperhatikan supaya terhindar dari praktek curang. Terus apalagi ya? Ini hal kedua itu menutup salah satu valve, terutama untuk pipa dorong. Nah, jadi si pipa kecil itu kan ada dua ya, yang besar sama yang kecil. Nah, pipa kecil itu kalau ditutup, jadi dia nggak bisa dorong dan akan terjadi press balik ya. Nah, jadi si freon itu yang ada di pipa terus di evap itu bakalan kesedot ke unit outdoor. Nah, itu kalau ditutup ya, yang kecilnya. Nah, biasanya analiser itu terpasang, atau meter gas ya, analiser buat ngukur tekanan freon itu terpasang di katup yang besar itu, katup sedot. Nah, kalau pipa kecil itu ditutup, itu otomatis analiser bakalan turun. Jadi jarum itu bakalan turun. Nah, ini biasanya modusnya begini. Jadi ketika si valve buru-buru ditutup, valve yang kecil, terus dia manggil pelanggan tuh, baru ngasih tahu, Pak, ini tekanannya kurang, habis. Ya ini otomatis pasti turun ya, karena katup yang kecilnya itu ke tutup, jadi dia nyedot gitulah teman-teman. Nah, ini sering banget nih kayak gini, dan kebanyakan pelanggan itu percaya ya, karena ya memang di analiser atau di meter gasnya memang tekanan itu sampai nol. Jadi ya kelihatan habis gitu, padahal itu lagi proses pump down sebenarnya, lagi disedot gitulah. Nah, itu jadi hati-hatilah ya. Pokoknya intinya dua ini nih, menutup salah satu, atau yang ekstrim ya menutup dua-duanya ya. Kalau dua-duanya biasanya ya udah pasti nggak dingin sama sekali juga, karena kan buntu ya. Walaupun dia nyala, nggak akan dingin, nggak ada supply freon ke unit indoor. Ini salah satu yang cukup itu. Terus melakukan pencuciannya juga kurang bersih. Misalkan ada yang sengaja, biarinlah, nggak usah bersih-bersih banget. Karena umumnya kalau kondensor kotor, biasanya hal yang paling cepet efeknya itu overheat ya. Jadi si kompresor mati. Itu kalau kita bersihin lagi tuh ya oke lagi lah ya. Nah, itu mungkin salah satu ya, yang pertama kali sering banget dijadikan modus buat nipu ya. Jadi wah, ngomongnya overheatnya kurang lah, inilah gitu kan ya. Nah, itu jadi ada baiknya sih ketika teknisi melakukan cleaning ke luar, pengecekan outdoor, pengecekan freon, itu kita tuh harus mendampingi, kita tuh paling nggak harus ngeliat gitu loh.
gimana dia cara bukanya. Jadi kita aman lah ya sebagai pelanggan juga, jadi nggak kena ketipu. Nah ini sering banget ya, sekali lagi ini sering banget, jadi hati-hati buat teman-teman. Ini modus paling gampang sih menurut saya. Jujur, kita dulu pernah begitu, bukan sering ya, tapi mungkin ikut-ikutan ya, lah. Kebanyakan teknisi gitu diajarin, ayo lo biarin dapet uang lebih, biar begini nih caranya begini, biasanya gitu ya. Ini pengalaman saya aja. Mungkin nggak semua kayak gitu, cuma intinya ya tadi ya, teknisi nggak semua kayak gitu. Jadi ini buat berhati-hati aja teman-teman. Oke, yang kedua, biasanya ngakalinnya itu di bagian unit indoor. Jadi valve atau katup outdoor itu nggak ditutup, tapi begitu kita bilang, Pak ini freon kurang, dan kita nggak mau ngisi, biasanya diakalinnya biarin dia tuh dipanggil lagi ya, suruh yaudah nggak dingin lah, inilah ya, jadi kita isi aja Pak, kita isi aja dah sesuai yang tadi awal dikasih tahu kan kurang freonnya ya, padahal sih enggak gitu loh. Nah ini modus yang keduanya nih, ini juga cukup gampang. Ketika selesai mencuci, biasanya ada beberapa oknum teknisi yang menempelkan termis. Jadi si termis, tapi bukan termis batang ya teman-teman ya. Termis batang juga bisa, nanti saya bahas juga. Jadi termis yang pentol tuh kayak pentol hitam gitu, itu ditempelin ke evap. Itu dia nggak boleh nempel kalau termis yang itu, beda sama termis batang. Kalau termis batang, yang batang memang harus nempel, tapi kalau yang pentol gitu, kayak pentol korek gitu, itu dia nggak boleh nempel ke evap. Jadi kalau dia dapat dingin sedikit, kompresor pasti mati. Unit outdoor, sorry, bukan kompresor. Jadi unit outdoor, si kompresor sama kipas off, karena temperaturnya sudah dapat ya, sudah dingin. Memang fungsinya kan gitu kalau termis. Nah ini mainan teknis itu kebanyakan gitu. Nah yang kedua, masih termis juga, cuma dia yang batang. Nah termis batang ini menurut saya lebih gampang karena efeknya nggak akan langsung kelihatan ya. Biasanya dia ngetrip, error ya. Jadi si termis batang itu dia harusnya kan nempel tuh teman-teman ya ke pipa ya. Jadi dia tuh sebenarnya intinya sama aja, cuma dia harus dapat dingin. Beda sama termis yang pertama tadi yang dia nggak boleh dapat dingin duluan gitu loh. Dinginnya nanti begitu suhu ruangan dingin, nah dia baru kerja. Tapi kalau ini dia memang harus dingin terus. Nah jadi kalau termis ini dicabut, dia nggak ditempelin ke tempat yang paling dingin, biasanya ya beberapa jam lah ya, dia bakalan ngetrip. Dan ini cukup banyak yang berhasil ya buat nipu ya, karena dia nggak langsung kelihatan. Jadi begitu teknisi tinggal dengan asumsi sudah ngomong ke pelanggan, ini kurang Pak, ini harus diisi dan bla bla bla, kita ya nggak mau nolak ya. Nah ini dia ngakalinnya gini, jadi berharap kita tuh manggil dia lagi buat nambahin freon. Begitu datang, itu termisnya ditempelin lagi. Jadi dia biasanya ngetrip ya teman-teman ya. Jadi kalau termis batang itu kecabut, nggak nempel ke pipa, dia error, pasti unit bakalan mati ya. Ditandai dengan ngetrip atau kedap-kedipnya lampu timer. Nah itu paling sering ya dilakukan ya. Beda sama kalau freonnya benar-benar kurang, sebenarnya sama sih ya. Kalau freon benar-benar kurang juga dia pasti ngetrip, karena si termis batang nggak dapat dingin. Cuma masalahnya kadang-kadang ada oknum-oknum yang ya teknisi curang ya, nakal ya, yaitu diangkat itu termisnya, jadi nggak didudukin atau nggak ditempelin ke pipa. Jadi ya mungkin beberapa jam atau bahkan 1 hari setelah dicuci baru kita laporan ke teknisinya, minta buat diisi gitu lah. Itu harapan teknisi begitu ya, nyabut si termis batangnya. Nah jadi kalau teman-teman kira-kira sering ketipu atau mau aman dari penipuan dari oknum-oknum teknisi nakal, sebaiknya sih diawasin ya. Itu cara paling gampang sih menurut saya. Saya juga kan teknisi, jadi tahu
Walaupun nggak nyaman sih sebenarnya. Ya kita teknisi kerja tapi diliatin yang nggak nyaman, tapi mau gimana lagi ya. Ini biarin transparan ya. Maksudnya biar sama-sama enak lah ya. Eh, nggak apa ya, nggak dirugikan dan nggak merugikan juga, dan nggak ada salahnya juga kita ngeliatin atau memonitor. Ya kita gini aja, kalau ada teknisi yang lagi kerja kita akrabin aja gitu loh, maksudnya ajak ngobrol bla bla sambil kita ngeliatin cara kerjanya gini, ya pokoknya intinya diperhatikan lah ya teman-teman ya. Nah itu dua cara tadi sih paling sering ya, dan menurut saya memang cara itu paling gampang ya. Jadi kita tuh kerja sambil curang gitu ya, berlaga sibuk nyuci bla bla bla, tapi mainin teknik curang ini tuh paling gampang sih sebenarnya, dan banyak yang sudah kena juga dan banyak yang berhasil nipu juga, jadi hati-hati aja. Cuma sekali lagi saya buat video ini bukan untuk menjatuhkan teknisi, justru karena banyak banget yang apa ya, yang curang, dan kita tuh yang, saya nggak bilang saya ini jujur-jujur banget, jujur yang benar-benar jujur, nggak juga, tapi paling nggak saya nggak menggunakan teknik-teknik atau cara-cara seperti itu. Dan insya Allah juga gimana ya, nggak jujurnya juga bukan nggak jujur yang gimana-gimana gitu, maksudnya kadang-kadang kita memang ada sedikit bohong, tapi bukan bohong yang benar-benar mau nyari untung dan apa ya, keterlaluan gitu loh. Nggak gitu-gitu juga gitu loh. Cuma ini jelas banget merugikan sih menurut saya, dan menjatuhkan nama baik kita juga sebagai teknisi. Jadi ya sekali-kali nge-share yang kayak gini nggak masalah lah ya. Toh ini buat kebaikan bersama juga, jadi teknisi AC juga bisa lebih dipercaya ya, nggak semuanya nganggap tukang AC itu penipu begitu. Karena jujur aja kalau saya pergi ke pelanggan baru juga pasti langsung di-skak kayak gitu ya. Mas ini nanti kerja yang bener ya, terus jangan nipu ya, begini begitu, dan apa ya, jadi kita kerja tuh juga nggak dipercaya gitu. Jadi justru bikin nggak nyaman ya. Makanya kadang-kadang sih perlu juga ya kita kasih edukasi buat pelanggan supaya ya namanya baik kita juga nggak jelek nggak jelek lah gitulah ya. Jadi kalau teman-teman yang sekiranya masih melakukan praktek itu lebih baik jangan, karena toh kalau kita kerja betul biasanya marketing paling bagus itu ya mulut ke mulut ya. Jadi orang percaya sama kita juga, pelanggan kita nambah terus ya, dari omongan pelanggan yang pertama dia ngasih rekomendasi, terus ya pokoknya jadi malah banyak lah ya kalau kita dipercaya gitu. Jadi mungkin gitu aja teman-teman, nggak ada niat apa-apa nih ya, khususnya buat kalian yang teknisi, sama sekali nggak mau menjelekan atau membenarkan atau apa ya, membenarkan diri saya sendiri atau menganggap saya ini betul, enggak, sama sekali enggak. Saya juga sekali dua kali pernah begitu, makanya ini saya share supaya apa ya, makin kesini sepertinya kita tuh makin dianggap suka nipu gitu kan. Banyak kita dengar teknisi, wah teknisi tuh kebanyakan tukang bohong kayak gitu kan. Nah ini kita koreksi di sini, kita jaga nama baik bareng-bareng ya. Artinya biar konsumen nggak dirugikan ya. Mau gimana pun mereka yang bayar kita. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.